Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa, satu cinta tentunya untuk Indonesia merdeka dari Sabang sampai Merauke. Oke, sahabat muda, talenta muda Indonesia. Kita jumpa lagi di channel Bledek Star. Oke, yang belum subscribe, cepat di subscribe dan saya doakan selalu sehat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dimudahkan dalam jodohnya, dan dijauhkan dari sesuatu yang bersifat keburukan dalam dirinya. Oke, di kesempatan ini Bledek Star menyampaikan 5 tips hidup bahagia. Semoga sahabat-sahabatku yang mendengarkan bisa ada perubahan dan selalu sabar. Jangan takut untuk mencoba. Tunjukkan dedikasimu, talentamu terhadap dirimu sendiri atau mungkin terhadap nusa dan bangsa. Oke, di kesempatan yang satu ini saya ingin selalu berkata, apabila ada kurang dan lebihnya, kita manusia tidak luput dari kesalahan dan juga keburukan. Nomor 1, kita harus mempunyai sikap 1, prasangka yang baik. Intinya apa sahabat ya? Prasangka yang baik itu kita setiap menjumpai atau berteman atau kepada siapapun kita harus selalu berprasangka baik. Karena apa? Dengan prasangka baik itu hati kita, jiwa kita itu tidak akan pernah yang namanya rasa sakit. Tapi sebelum kita melakukan prasangka baik kepada siapapun, kepada sahabat, tentunya kita sudah diberi akal untuk menilai mana itu sahabat yang benar-benar sahabat sejati, atau teman yang sejati, atau bahkan kekasih yang sejati. Jadi kita semuanya pada siapapun kita harus selalu berprasangka baik dan menunjukkan juga kebaikan diri kita kepada siapa yang kita jumpai. Oke, di tip ini, di tip 5 sikap menuju hidup yang bahagia ini, jadi prasangka baik itu kita terapkan kepada semuanya. Itu tadi sudah saya berikan. Sebelum kita melakukan atau berprasangka baik, kita juga sudah diberi akal untuk menilai seseorang, pantaskah dia kita perbuat baik atau sikap kita kepada dia baik. Nah, yang nomor 2, belajar mencintai diri sendiri. Artinya apa ini? Belajar mencintai diri sendiri. Talenta muda Indonesia, jangan selalu takut untuk mencoba. Apapun yang Anda bisa, Anda gali, dan jangan takut untuk salah. Belajar mencintai diri sendiri adalah kita menghargai apa talenta kita, apa kemampuan pada diri kita. Kita kembangkan. Kalau kita tidak bisa dan ingin tahu, kita harus tentunya belajar dan belajar. Tujuannya apa? Supaya kita menambah ilmu dan mempunyai skill yang baik dalam kehidupan ini. Intinya kita belajar mencintai diri sendiri apapun kondisi kita saat ini. Baik kita keadaan seorang yang jenius atau seorang yang mungkin di tengah-tengah, atau mungkin orang yang sama sekali bodoh atau kurang cerdas. Nanti di session selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita bisa cerdas walaupun IQ kita mungkin agak rendah. Nanti di session berikutnya. Belajar mencintai diri sendiri, kita harus selalu bangga pada diri sendiri. Jangan melihat orang lain. Karena orang lain juga pasti mempunyai kekurangannya. Jadi kita gali, kita pelajari potensi diri kita. Kalau tidak bisa, kita harus belajar dan belajar kepada siapa, guru, teman, sahabat, atau siapapun yang intinya bisa menambah wawasan dan pengertian kepada kita. Jadi kita tidak merendahkan diri. Di samping itu, belajar mencintai diri sendiri, kita bersikap rendah diri, enggak sok pinter,
nggak terlalu sama kawan kita perlihatkan kita itu sok pandai, sok apapun lah. Yang penting kita harus rendah diri. Yang nomor tiga, buatlah pengalaman yang baik. Sahabat-sahabatku, talenta muda dimanapun Anda berada, kami selalu menekankan, jangan takut untuk mencoba pengalaman apapun yang intinya adalah sesuatu hal yang positif. Buatlah pengalaman yang baik. Jadikanlah dirimu bergaul atau melakukan sesuatu itu yang intinya dan temanya itu bermanfaat. Baik pada dirimu, keluargamu, lingkunganmu, mungkin bahkan bisa terhadap nusa dan bangsa. Jadi jangan kamu selalu berbuat tidak baik. Karena apa? Kalau kita tidak berbuat tidak baik, nanti akan berdampak pada dirimu sendiri. Buatlah pengalaman yang baik, carilah ilmu sejauh mungkin kalau itu memang diperlukan. Oke, sahabat talenta muda Indonesia, kita harus bangga mempunyai diri sendiri. Karena kalau tidak kita yang merasa berbangga pada diri, lalu siapa? Berbuat pengalaman yang baik, cari ilmu, tuntut pengalaman, tuntut sesuatu yang mungkin kita tidak bisa. Jadi lebih kita harus belajar dan belajar. Oke, sahabat talenta muda Indonesia dan semua yang mendengarkan di channel ini, kalau belum subscribe, saya doakan cepat-cepat mensubscribe. Buatlah pengalaman yang baik ini, kita intinya adalah kita harus selalu berbuat baik, bersahabat dengan kebaikan. Kalau melakukan usaha yang baik, jangan istilahnya usaha dapat untung banyak tapi kita menipu. Dan manfaatkan persahabatan demi sesuatu yang kurang baik untuk diri kita. Jadi kita harus selalu menebarkan senyum, jadilah permata di setiap kamu ada dan di kamu tinggal. Yang nomor 4, perbanyak sahabat. Jadi kita harus selalu berbanyak teman, sahabat atau mungkin saudara. Karena apa? Dengan kita perbanyak sahabat atau saudara, itu ilmu akan datang. Kita saring mana yang baik dan mana yang buruk. Dan banyak sahabat juga banyak pengalaman. Karena sahabat mempunyai pengalaman yang lain dari kita. Jadi kita kumpulkan semuanya. Lalu kita amati, kita ambil kesimpulan mana yang lebih baik dari pengalaman-pengalaman sahabat kita. Jadikan itu adalah bahan untuk perjalanan hidup sahabatku talenta muda Indonesia. Jadi perbanyak sahabat dan teman atau mungkin juga relasi. Karena apa? Kalau kita sudah bisa bergaul dengan banyak teman, tentunya nantinya akan lebih mudah kita dalam menghadapi sesuatu persoalan mungkin kita akan berpartner bisnis atau kita berpartner dalam hati. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang banyak sahabat itu menjadi modal dan bekal untuk kita perbuat pengalaman yang lebih baik. Oke, talenta muda Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kamu harus berbangga pada dirimu, berbangga pada lingkunganmu, berbangga pada bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Kenapa selalu saya tekankan untuk persatuan? Lebih baik kita bersatu daripada bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu nanti banyak kehidupan yang tidak enak, banyak perjuangan yang kita awali dari nol. Kalau kita sudah bersatu, kita tinggal mengembangkan diri kita sendiri, lingkungan, bahkan yang kita tinggali ini. Oke, yang di nomor 5, supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik. Yang nomor 5, kita harus selalu berdoa dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan olahraga yang rutin. Kenapa kita harus ditekankan juga harus beribadah? Kita harus selalu berdoa. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah karena kehendaknya. Manusia makhluk yang hidup di alam semesta ini
tidak terlepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan supaya kita dijadikan orang yang bermanfaat, dijadikan orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita harus beribadah dengan konsekuen dan rutin. Apapun latar belakang Anda dan juga olahraga. Karena apa? Olahraga adalah menunjang di dalam kehidupan ini supaya kita sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Jadi kita harus selalu berolahraga yang rutin, konsekuen, dan berpikiran tenang. Di samping itu kita juga tidak pernah bosan-bosan berdoa. Karena dengan doa tentunya kita akan hidup ini lebih baik dan lebih tenang hati kita. Oke, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada yang mendengarkan ini, semoga 5 tips hidup bahagia ini bisa merubah dalam kehidupan semuanya dan juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talenta muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, terima kasih. Bravo.